Bukan, maksudnya nanti saya ambil 1, 2, 3. Nanti kan saya ada pelajaran lagi dikit nih untuk melengkapi openingnya tadi dia pertanyaan apa matanya ditutup apa enggak, ya. Jadi saya anggap kalau ini udah 2 orang di sini saja dari sekian banyak ini sudah ada yang bisa, berarti saya anggap bisa. Nanti kalau yang jelek-jelek itu bertanya kepada yang bisa. Oke? Coba siapa yang sudah angkat tangan? Siapa yang sudah selesai? Haleluya. Sudah selesai. Ya. Oke ya. Sudah selesai. Siapa yang siap? Coba yang siap. Satu atau 2 orang. Bisa siap. Bapak itunya apa? Temanya apa? 7. Jehovah Rafa, Yesus atau Tuhan penyembuhku. Oke. Lagunya apa? Saya catat dulu nih. Wah, lupa ini. Lalu, oh iya. Lagunya apa? Bapak siapa? Triseno. Jehovah Rafa. Coba Bapak itunya apa? Lagunya apa? 1, 2. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oke, bagi Tuhan. Terus itu di mana Pak? Kuncinya. Aku belum nyari tadi Pak. Oh, terus yang 2. Terus kaulah Tuhan penyembuhku. Ya. Itu juga belum tahu. Itu C atau D bisa. Oke. 3 apa 2? 2. Oke, itu aja. Oke. Kenapa Bapak pilih lagu bagi Tuhan? Kan nggak ada kesembuhannya di situ. Kalau bagi Bapak tadi yang kedua tuh, Allah Tuhan itu masih mending tuh, kan ya? Ini misalnya temanya kan Allah penyembuhku atau Yesus penyembuhku, tapi setelah tabib gitu kan kira-kira ya. Allah Tuhan penyembuhku, gitu ya. Nyanyi Bang. Terakhirnya kan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang ada di imajinasi Bapak kalau membuat skenario ini? Ya, segala sesuatu kalau di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, termasuk sakit penyakit dan sebagainya. Ya, bisa aja kan? Saya mau jemaat menganggap bahwa apa yang sedang dihadapi itu walaupun menganggapnya polis dokter sudah mustahil, tapi kan tidak ada mustahil. Lalu Bapak bilang, aku sodorkan nih satu penyembuh, namanya Yesus kira-kira. Oke, nanti tinggal kata-katanya nih Pak. Ya kalau kata-katanya belepetan, hancur. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Bu Linda. Bu Linda. Kita. Nah, Bu Linda kayaknya ini WA yang terbaik ya. Bu Linda nomor berapa? 3, pelayanan yang menyenangkan. Ya, pokoknya pelayanan ya. Oke. Lagu lama Pak, hidup ini adalah kesehatan. Ya, utama hidup ini harusnya Pak ada 2-3 orang ini ya. Lalu bisa di ini sih di. Terus yang keduanya? Melayani tersebut. Nah, kuncinya dapat enggak? D semua. G semua. D. Oh, bagus nih. Coba ya. Belum melayani kan 3/4. 3/4. Tanya sama pemain drum ini. Cocok, katakan. Berapa? Oh iya. Nah, makanya konsultasi sama pemain musik walaupun temanya sama, kuncinya sama. Ya sebenarnya kalau nggak disambung bisa. Kalau nggak disambung misalnya, Pak itu melayani itu yang pas mau firman Tuhan itu belakang bisa. Kalau kita kan siapin kalau bisa mah pas. Kalau ada yang sambung bisa kayak tadi kan bisa disambung Bapak ya. Jadi kalau nggak disambung pun dipisah nggak apa-apa Bapak. Malah sambung bisa
ACDC kira-kira begitu ya. Ini tadi apa tuh hidup ini ya? Hidup ini gede ya. Hidup ini ada ini. Ini kan dia empat nih kan? Gimana dikata, loh kok jawabannya kok beda? Kali habis, amin. Melayani itu pun nggak jangan pakai beat, ngeblok aja gini nih. Dia bisa ya kali kalau misalnya, aku dapetnya ini bisa, semua bisa dikompromiin gitu. Ya jangan kayak itu kan, melayani gitu kan. Bisa tiap kali gitu. Melayani lebih sungguh. Ini apa? Kalau dipaksakan untuk main dipaper-pakin. Ya tapi nggak enak ya, nggak enak. Nah, orang-orang udah hidupnya ada lagu udah bagus, malah mereka kok begini. Itu ya kayak apa namanya apa tuh? Rawon dipaksa bakso gitu biasanya diwasain gitu. Enak dua-duanya tapi kok dipaksakan. Oke. Ya, cuma 3/4-nya aja nih Bu. Oke, temanya sih udah oke lah. Atau kalau disuruh ganti, mau ganti yang mana? Ibu mau ganti melayani hidup ini, cari lagi yang lain, mau ganti mana kira-kira? Tadi kan hidup ini udah oke. Atau mau ganti mana? Pokoknya ini kan nggak bisa kan? Hah? Ganti hamba. Masuk deh. Bagaimana? Ku tak dapat lupakan. Ya kalau enggak, tiba-tiba
Apa kali refnya gimana? Hati hamba? Bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Gitu lagi mirip deh. siapa? Ya kan kalau bukan Tuhan. Iya. Oh, bukan Tuhan. Ada Tuhan belum? Kapan aku belum? Ini bukan Tuhan. Sorry, itu maksudnya kalimat itunya ya. Jadi kalimatnya pakai gitu ya, Bu. Gampang kan? Bikin pakai tema gampang kan? Ya belum aja ketemu tema yang susah gitu. Ya siapa lagi? Ya Pak, dua lagi. Siapa? Yang bersedia aja, yang bersedia. Ntar malah panas dingin, malah keluar. Yang empat Pak, yang penginjilan. Oke, siapa Ibu? Hah? Eva. Eva, penginjilan, PI. Oke, satu. Berikan aku hati. Berikan A, ya. Dikunci apa, Bu? D. D. G. G. Terus? Terus Yesus lakukan yang dalam hidup itu. Yesus lakukan ya. Yesus lakukan. Oke. Coba ya, ini bisa direkam sini bagus. Pakai ini. Ini sudah ada 3 ini. Oh, tapi kan sini semua kartu, ke saya semua ini. Gak ada yang ke sana ya. Lagi beli apa lagi? Boleh. Ini. Coba ya, saya kasih ini ya, berikan ku hati itu di G ya. Berikan ku hati, seperti hatimu. Berikan ku hatimu, dari mana dapat kuncinya itu? Ini sekaligus meralat si GMS punya. Kalau GMS kan tadi ya Tuhan dulu. Kan tentunya enak. Tapi temanya salah, maksudnya kok? Kalau saya ya, itu kalau Alkitab tuh kayak dipaksakan di tafsirannya. Itu kalau saya. Ini bagus. Bahkan ini nggak perlu jembatan, kalimat jembatan juga bisa. Ya kan? Terakhir apa tuh? Berikan ku hati. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati. Ini penyembahan juga boleh ya. Bagus tuh banyak peluangnya. Penyembahan boleh, langsung juga bisa. Orang suruh diam dulu juga bisa, ya kan? Baca ayat juga bisa, gitu. Banyak peluang yang termasuk ya. Yesus. Atau langsung masuk ayat juga bisa kali ya. Berikan Tuhan
tapi saya kumpulin khotbah-khotbah yang bagus, temanya taruh. Ngerti gak? Nanti kalau tema yang sama, tinggal digabung. Nanti kaya deh. Jadi nggak usah pikir lagi tentang kayaan. Wah yang kemarin tapi itu temanya bagus, tapi kan ini membantu, ya kan? Seorang WR sebenarnya bagus begitu. Tapi makanya singers, apalagi tuh si pemusik bisa jadi WR sebenarnya. Karena asal suaranya hafal saja kan, asal dia bisa pilih lagu yang cukup bagus. Ini 3 tuh lumayan bagus, jadi kan ibu tadi kan yang 3/4 aja itu kan, ya. Ada lagi satu lagi coba temanya yang lain. Jessica. Ya. Siapa? Dia pertama, Pak. Nah, siapa namanya? Josi. Wah, pasti bagus nih ya. Temanya pertama, kasih setia Tuhan. Sifatnya Tuhan ya. Oke, kasih setia Tuhan atau kasih Tuhan. Apa? Tuhan Yesus baik, terus lagu keduanya, oh betapa dalamnya. Kasih setiamu tuh ngambilnya refnya doang. Oh. Tuhan Yesus baik, ya cepat ya. Hilangnya cepat ya. Jadi, oh betapa dalamnya ya. Gimana refnya? Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya. Oh, yang musik itu kayak itu. Jadi Tuhan Yesus baik di mana? Di mana nih kuncinya? Kuncinya? C semua. C. Kok C ya? Tuhan Yesus baik. Ini Tuhan Michel. Tuhan Yesus baik. Ini oh betapa? Betapa dalamnya betapa lebarnya. Benar juga ya? Kasih setia. Ada kata baiknya enggak yang kedua itu lagunya? Betapa dalam, betapa lebar. Kasih setiamu. Oh itu kasih setia itu. Oh ya udah boleh lah. Enggak masalah ada gitu aja, oke? Tapi beatnya tolong dikompromiin. Ini kan rock and roll nih. Itu kan bukan kan? Kayaknya yang oh betapa dalam juga rock and roll. Oh. Betapa dalamnya kan enggak. Oh. Itu bisa dikompromiin. Masa diganti begitu kan ya aneh. Nah itu PR bagi pemusik itu agak susah tuh. Karena di benaknya kita kan udah rock and roll kan. Udah joget-joget begitu. Ya mesti praktek ya kalau musiknya enak ya sebenarnya. Sebenarnya 1-2 lagu di ornamen langsung. Kalian kita juga semua udah dapat apa inspirasinya, udah dapat idenya gitu. Oke ya, paham ya di sini ya. Ada pertanyaan nggak mengenai ini dulu nih? Saya masuk opening aja nih, sedikit opening biar kita bisa praktek di depan. Dari lagu-lagu yang sudah ditulis di sini, ya kita catat ini, ya anggap aja ini nanti akan jadi buat disajikan dipuji apa kebaktian. Nah ini kan mesti ada prolognya nih, mesti ada openingnya, ya kan kalau di sini kebetulan apa tuh? Saya nggak semacam sebelumnya ya, saya nggak itu dulu ya. Jadi dari foto lagu pembukaan biasanya berapa? Lagu pembukaan itu berapa lagu? Sebelum itu apa persembahan? 2 lagu. 2 lagu lambat apa cepet nih? Ambil foto nih. Nah, saya pengen tahu dulu supaya saya foto. Kalau kita bla gitu. Juga yang GL yang masih pakai lagu lambat dulu sama foto. Penyembahan dulu. Iya. Oke. Setelah itu cepat. Cepatnya berapa? 1. Oh jadi lagu lambatnya 1, lagu cepat 1. Oh satu. Pantesan itu Dan pindah. bisa juga lagu cepatnya 2 tapi gitu. Oh medley. Oke. Terus setelah itu kan persembahan sama sama nyanyi lagi, terus sama firman Tuhan harus nyanyi. Jadi bisa dimasukin di situ yang sebelum persembahan tuh, ngerti gak sekarang tantangannya? Mau 1-2 lagu terserah tuh. Yang penting di situ. Ini kebetulan kan ada 1 lagu lambat, 1 lagu cepat juga bisa kan? Ya. Tadi kan ada yang nanya tuh, ada lagu lambat semua kalau lagu cepat. Kalau begini kan posisinya bisa lagu lambat. Tapi kalau lagu lambatnya dapat 2 yang sama temanya,
satu taruh sebelum Herman, paham nggak tuh? Tapi yang lebih cocok sama khotbahnya itu kan temanya. iya, kayaknya saya lebih marah ini cocok. Di atas itu kayak promosinya dulu lah, agak melebar, tapi isinya agak lebih spesifik gitu maksudnya kan, paham ini? Ya, jadi 3 kali bagaimana maksudnya. Nah sekarang saya masuk ke openingnya ya. Openingnya gini, openingnya biasanya gimana di sini openingnya? Kalau coba mungkin ada yang maju kali. Shalom gitu, gimana? Saya kan opening itu awal-awalnya. Coba ibu kan ibu Linda sudah paling hebat di. Oh ya. Nah, di sini nggak apa-apa, ada pesan shalom, apa gimana ya? Apa mau diteriak-teriakin gitu ya? Shalom semuanya, apa kabar? Apa kabar semuanya? Mari Bapak Ibu Saudara kita mau siapkan hati kita untuk kita menghampiri tahta Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan nama-Nya. Haleluya. Jadi, nah terus pas lagi nyanyi nih, nah ibu lagu apa tadi ibu lagunya melayani Iya, ya. iya. Jadi, saya lagu hidup ini ya. Iya. Misalnya saya masukin di bibit aja ya, Iya. apa di itu selorok. Beat aja Pak. Ya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pastor ya, termasuk. Iya biasanya. Oh, mesti pakai beat tuh ya, kalau itu ya. Kami mau melayani Engkau lebih dari lagi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, untuk memberikan waktu kami Tuhan, untuk bisa menjadi berkat. Jadi pertamanya shalom. Ya, biasanya kalau lagi yang ini kita masuk ke firman Pak. Ya. Enggak, pertama openingnya tuh shalom. Nah, biasanya lagu kayak pengagungan, Ya. surprise, ini biasanya ke firman. Ya. Terus. Oke, WL yang lain ada nggak? Yang openingnya seperti opening dulu. Opening tahu kan? Yang kalau waktu kalau lambat mau ikut kenapa Pak? Mau lagu tertentu nggak boleh. Nah, dia Pak. Ya. Nah, seperti itu Pak. Ya Pak Rudi. Openingnya. Oh ya Pak Rudi tadi apa? Tujuh. Judul apa? Oh ya, apa? Lagunya sama nggak? Lagunya ada satu yang sama. Jadi kalau teman punya buku, nanti di medley. Jadikan? Kalau Tuhan punya buku. Oh sama itu. Di medley. Kau berfirman dan sembuhkanku. Wah, itu ya. Ya. Bersabda. Nah, itu. Yang ngerti kan aja? Itu juga bagus, tapi remnya doang ya. Remnya aja. Nah, jadi itu cek dulu nih. Kalau Kevin gimana? Yang keduanya nih, kalau
Bukan ada yang berfirman dan sembuhkan. Coba sekarang openingnya gimana? Nggak usah pakai openingnya, kan langsung narasi aja. Oh, narasi ya? Boleh. Boleh. Gimana? Kita di shalom, selamat siang dan kawan-kawan. Ya terus kayak bundaran aja kayak bundaran. Oke. Maaf, Bapak kasih tahu saya. Shalom teman-teman, selamat siang. Belum makan ya, biasanya gitu ya. Saya udah hafal loh. Lewati setiap pergumulan dan sakit penyakit, ada satu nama, satu pribadi yang selalu kita andalkan. Namanya berkuasa, rohnya memulihkan, bilur-bilurnya menyembuhkan. Mari bersama siang hari ini kita nyatakan iman percaya kita. Mari kita bersama katakan. Ya. Oke, saya paham ya. Gini, saya usul aja usul. Ini bukan firman Tuhan. Usul ya. Mendingan begini, kalau temanya udah ketahuan dan kita udah menguasai temanya, kita latihan menulis narasi. Jadi saya bagi 4 untuk openingnya. Sekali lagi ini bukan firman Tuhan ya. Tadi pulpennya saya bawa begini. Ya. 1 itu speech ya. Jadi opening hanya pakai kata-kata narasi dibilang begitu. Misalnya tadi shalom, selamat pagi, ya. Atau tadi ada yang Tuhan Yesus baik, siapa namanya itu? Yosi. Nah, Yosi. Kan tidak harus begini. Kalau menurut saya tidak harus shalom, selamat pagi, gitu kan tidak harus begitu. Walaupun kita tujuannya kan menyapa. Ini reguler. Kalau ini kebaktian Natal, ada Pak Lurah, boleh. Selamat sore Pak, selamat ibadah resmi. Tapi ini kan reguler. Dan itu datangnya sama-sama, itu jemaatnya pagi ya pagi, sore datang shalom. Maksudnya gini, jangan sampai jemaat nebak gitu. Itu membosankan. Emang salah Pak? Ya enggak. Kalau itu sudah puluhan tahun dari diucapkan boleh. Tapi ya tiap minggu pagi sore lagi begitu. Ada orang yang datangnya sore, siapa tahu nggak dapat shalom kan, enak begitu kata dia, yakin yang lain. Sama juga ketemu. Ya, misalnya Tuhan Yesus baik. Siapa tadi itu? Yosi, ya. Kan bisa aja openingnya. Kan Yosi udah berpikiran kan, Tuhan Yesus baik. Terus apa nih? Oh betapa, wah udah ada. Kan supaya jemaat kenal ya Tuhan baik. Nah kenapa enggak? Ini kan lebih cepat ya, kalau masalah ya. Kedua aja lebih cepat kan. Yosi kan bisa bilang gini, misalnya contoh ya. Ini narasi dulu ya. Jadi siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di sini? Bisa tuh. Ngerti nggak? Atau itu satu. Ini kata-kata ya. Jadi siapa yang merasakan atau Yosinya kesaksian. Yang penting speech. Jangan pakai ada interaksi dulu. Nih saya kelompokin dulu nih. Speech dulu, jangan salah satu kan. Jangan dulu. Ini speech dari kita. Apakah itu ucapan? Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan gitu? Atau siapa yang selama minggu ini mengalami kebaikan Tuhan? Kalau gue semangat tuh ini. Jangan siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Halo, jangan begitu, bawahnya nggak ada. Itu pun mesti latihan di depan cermin. Ya, mesti latihan. Saya juga latihan kok itu. Jadi jangan di sini latihannya. Shalom, sudah. Oh nggak bisa Pak, saya nggak. Jangan gitu. Jadi mesti latihan. Siapa yang merasakan kebaikan? Nah itu dicatat supaya kita tidak salah. Kalau kita cepat ngomongnya terus salah, siapa yang merasakan tadi apa gitu? Jadi repot gitu, ya. Atau kesaksian, ya kan tadi udah votum kesaksian. Terus juga nggak usah bilang saudara-saudara saya ingin bersaksi lebih dulu, nggak usah. Ingat kita ini lagi merangkai satu kayak seperti film, jangan sampai ketebak, ya. Kita mau perkenalkan di awal ibadah itu adalah tema yang dicanangkan oleh pendeta. Misalnya gini, ya contoh aja acak-acakan ya. Misalnya gini, 2 minggu yang lalu saya itu ditipu orang, saudara. Dan hari ini sebenarnya saya tidak ada di sini. Saya
terus terang kepahitan. Ya, saya sakit hati karena yang menegur, yang menipu itu teman baik saya, bla 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 gitu. Tapi dua hari yang lalu dia datang kepada saya, dia nggak bisa makan lah, nggak bisa apa, dia datang kepada saya, dia kasih itu uang kepada saya, kira-kira begitu. Tapi maksudnya kesaksiannya itu yang mencerminkan Tuhan baik ujung-ujungnya. Jangan doakan saya ya saudara ya, saya masih bergumul, jangan ya, ngerti gak? Kalau belum selesai kisahnya jangan ada kesaksian. Tapi kalau sudah ada kemenangan di situ, hari itu saya tahu bahwa Tuhan itu baik bagi saya, saudara. Udah masuk di situ, paham gak nih? Itu narasi ya, tidak melibatkan jemaat. Jemaat hanya pasif, dengar. Jadi bisa bertanya, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Bisa statement, hari ini ya saya tahu hari ini Tuhan tidak baik. Tuhan itu saudara tahu dia sangat amat baik, begitu kira-kira. Itu statement. Kalau tadi kan pertanyaan yang perlu tanggapan kan. Jadi itu kreatif banyak sekali. Atau melayani Tuhan nih ibu ya, melayani Tuhan kan ya. Kira-kira apa yang melayani Tuhan ya? Umur kita masih berapa lagi? Atau bisa aja saudara ya, jadi maksudnya setiap kata itu anggap aja penting, jangan recehan gitu. Maksudnya saudara, kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita menjadi orang percaya, kita akan melayani Tuhan sama-sama. Itu kebanyakan bagi saya WL ya. Ambil aja satu kalimat yang penting semua. Misalnya gini, saudara ya, saudara kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara tahu tujuan Tuhan menyelamatkan kita, dia mau kita melayani dia. Itu aja udah, nggak usah cerewet begitu. Jadi simple, jelas apa namanya temanya. Penyembuh. Kira-kira apa Pak narasinya? Nggak di situ aja Pak ya, gimana? Openingnya? Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu sesuatu yang punya kuasa yang begitu luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Udah. Lagi itu. Oke ya. Bisa juga nanya Pak, ya kan udah ketahuan ini kalau kebaktian kesembuhan ilahi kan banyak orang yang sakit datang, ya kan? Banyak kan, misalnya gembalanya, di bulan ini kita bulan KKR, kita bawa orang-orang yang sakit dan sebagainya, kita percaya Tuhan akan sembuhkan gitu kan, KKR kan, kesembuhan kan banyak orang sakit di situ. Bisa aja di sini, saudara datang pasti dengan segala penyakit, saudara. Saya pernah sakit luar biasa, pokoknya hubungannya dengan itu, kemudian kita perkenalkan temanya itu sendiri. Saya percaya saudara datang akan menemui tabib segala tabib, kira-kira begitu. Udah langsung itu, ya, oke? Jadi opening satu speech, ya, ngomong. Kedua speech plus interaction. Itu tadi. Misalnya Tuhan Yesus baik, tetap gitu ya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Speech, ya. Coba kasih tahu kepada temannya, Tuhan baik. Nah, itu interaksi. Jangan shalom, coba salaman. 5 orang loh saudara, 5 orang ya. Kalau nggak 5 orang saya nggak mau babi ya. Saya duduk di depan, di belakang kosong mungkin saya sampai ke belakang loh. Saya bilang nggak turutin nggak enak. Ya bijaksana dikit lah. Ya gantilah kreatif dikit gitu, lihat situasi kayak. Paham nggak? Kalau interaksi kitanya yang mengomandoin supaya berinteraksi satu dengan lain. Paham nggak nih sini? Ya, saya nggak usah kasih lebih lagi. Ya ingat jangan selamat pagi mulu, selamat pagi mulu, atau tentang apa tadi, Tuhan penyembuhku. Katakan kepada teman satu dengan yang lain, Tuhan tabib segala tabib gitu. Atau saudara datang, saudara akan disembuhkan hari ini. Bisa saja statement begitu, bahasa iman. Paham gak nih? Jadi irit kata-katanya tapi itu mahal. Jangan Tuhan musik udah intro 2 kali belum masuk juga, jangan. Jadi nanti itu cukup menarik kok. Ini kan kita latihan kan, mungkin minggu depan masuk bagaimana. Saya percaya deh sebulan 2 bulan ke depan kalau ada yang mau 1-2 saja deh di sini peloporin, pasti beda sekali. Ya, amin. Ya, itu yang ketiga. Yang ketiga bisa juga dengan menyanyi. Ya, menyanyi tanpa komentar. Menyanyi tanpa komentar gimana ya? Misalnya ini udah di foto kan diserahkan kepada WL kan. Nah tapi WL di waktu latihan itu kita udah atur, nanti kamu nyanyiin lagu ini ya. Misalnya lagu itu tuh yang Tuhan selalu
Tuhan selalu. Nah, saya lagu ini musik itu ya. Jadi habis begitu, ini kira-kira temanya apa nih lagu ini? Pemeliharaan Tuhan gitu. Tanya ya, contoh ya, pemeliharaan Tuhan. Itu nggak perlu dikasih tahu temanya. Maksudnya WL-nya nggak perlu apa? Hari ini pemeliharaan Tuhan, saudara. Jangan nggak usah gitu. Jadi diakalin, kamu nyanyi aja. Yang suaranya bagus ya, yang suaranya pas-pasan jangan. Ini kan suaranya resiko nih nggak pakai drum nih. Pertamanya kan nyanyi pakai ini dulu, berharap nanti jemaat nyanyi, nanti tema diperkenalkan. Gitu. Paham gak? Contoh ya, misalnya ada yang nyanyinya gini. Waktu kan, kalau nggak habis gitu, udah diam aja gitu, langsung nyanyi. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Habis nih. Nah, WL masuk nih. Tadi bisa kesaksian, bisa statement di situ untuk memperkenalkan temanya. Misalnya gini. Ini musik masih jalan terus ya, nih bisa ada yang main musik ya. WL masuk nih kan? Ya. Yang tadi gitu kesaksian. 1 bulan yang lalu terus terang saya ini punya hutang sebagainya begitu. Hutang kali ya. sakit yang memerlukan kebutuhan yang luar biasa. Terus terang saya tuh sudah give up sama Tuhan, saya udah nyerah sama Tuhan dan saya bilang kayaknya mustahil Tuhan ya. Terus tapi 2 hari yang lalu, kok 2 hari mulu sih saya ngomongin, kayak seminggu yang lalu Tuhan mencukupi saya lebih daripada yang saya minta, saudara. Statementnya kuat. Dia pemelihara kita, saudara. Udah masuk situ. Ketiga, ibarat orang sudah masuk pintu, masuk dah acaranya. Ini kan yang susah kan kayak giniannya. Jadi jangan cerewet, kemana-mana maksudnya gitu, ngomong gitu. Atau nggak mau kesaksian nih, saya nggak punya kesaksian. Ya langsung statement dia, ya. Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Siapa di sini yang mengalami pemeliharaan Tuhan minggu ini? Gitu aja, kayak terkol gitu. Kan suasananya lagi begini, musiknya jangan disuruh diam, begini terus ininya WL-nya, ya kan mengalir terus. Ya paham nggak di sini? Jadi ada bisa speed interaksi, bisa juga apa tadi itu duet atau trio, ya pokoknya nyanyi gitu. Kalau prelude kan susah ya, prelude kan buat konser, prelude pas itu WL-nya masuknya dari situ, masuk ke situ, nggak usah itu buat KKR kali ya. Ada pertanyaan nggak nih openingnya? Saya mau tambahin. Gimana? Gampang kan begitu? Ya, coba ya sekarang kita latihan ya. Tapi jangan nyontek yang saya punya tadi, ya. Coba ini berikan aku hati nih siapa nih tadi nih? Yesuslah Tuhan. Nah coba maju ke depan.
Ini kan lagunya kan lagu lambat nih. Oh, Eva ya? Eva maju ke depan. Berikan temanya apa nih Eva? Oh, pelayanan itu ya? Penginjilan. Oke, maju ke depan. Coba keluarin mau pakai cara apa boleh. Tapi yang nyanyi jangan nyanyi lah. Nyanyi kan berketahuan ya. Itu yang dua aja tuh, speed atau speed interaksi boleh. Coba ngomong. Tapi jangan shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Jangan itu ya. Itu taruh dulu ya. Silakan. Ini pertama berikan tuh hati kan? Oke, ya. Saya yang main musiknya nih. Berikan tuh hati. Ya. Apa dulu? Apa paling dulu? Tulis dulu gimana? Itu udah. Nah, coba tulis dulu sambil berdoa gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Buka hati kita untuk kita menerima lawatan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya. Oh udah, udah. Tadi kata-katanya apa? Oh Bapak Ibu Saudara, nggak perlu dicatat kalau udah biasa. Nggak, temanya apa tadi? Penginjilan kan? Nah, penginjilan artinya apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Tujuannya apa? Supaya jemaat ini yang bersaksi lah. Nah, gimana Pak? Ininya dibuang, bagaimana statementnya? Pakai ayat juga boleh, pakai ayat. Ya, tapi susah ya, ayat siapa dulu ya. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang tertinggal. Jangan begitu Pak. Jangan butuhkan jiwa-jiwa, jangan begitu. Jangan yang berlucu malah. Jangan karena Tuhan tuh butuh jiwa-jiwa, jangan lah. Walaupun itu benar, tapi gimana yang cara yang agak hormat lah ngomongnya gitu. Ini tentang pelayanan juga kan? Tentang pelayanan, tapi pelayanan penginjilan yang keluar ya. Harus puasa, harus puasa dulu. Coba ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pagi hari ini mari kita datang ke hadapan Tuhan, beri hati kita kepada Tuhan, buka hati kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Seperti hati Tuhan melihat jiwa-jiwa tuayan yang sudah memulai. Ya, panjang. Tapi udah bagus tadi apa? Waktu Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada muridnya, kamu harus menjadi saksiku. Itu sebenarnya udah cukup tuh. Cuman buatlah jembatan ke lagu, jembatan ke lagunya ibu nih. Kan ibu lagunya kan berikan ibu hati, masalahnya jadi penginjilan tuh. Bersaksi, saudara. Mari kita minta Tuhan hari ini untuk jadi saksinya. Gitu aja, jadi jembatannya tuh yang membuat orang tuh oh gitu. Dan tiba-tiba lu bersaksi deh, ini kanku apa? Oh baru tengah-tengah baru orang nyanda gitu kan, baru nangkep kan agak lucu, paham gak? Jadi dibuatlah sesimpel mungkin, jangan ketakutan juga, jangan ketakutan bereksperimennya. Nggak apa-apa, pertama mungkin nggak sebagus yang diharapkan. Begini nggak apa-apa, nanti kan lain kali kan pengalaman. Oh kenapa aku nggak ini? Siapa tahu ada temen yang jadi WL, jadi inspirasi bisa kan? Jadi gara-gara dia temanya apa, kita dapat inspirasi juga bisa loh sebenarnya.
Paham? Ya. Ya, puji Tuhan, ya, Tuhan berkati. Jadi satu lagi. Yang belum. Jessica yang mana sih? Oh, tadi Jessica apa ya? Jessica apa? Nomor berapa tadi? Apa tuh ya? Apa diubah? Oh, Alkitab. Oke. Apa? Lagunya apa? Dengan sayapmu, Heeh. hatiku percaya, Hatiku percaya itu. Oh, hatiku. Dikunci apa nih? C. Oke. Dengan sayapku apa? Ya, maksudnya ada firman Tuhan itu ya. ya. Firman sayapku akan terbang tinggi. Bisa loh. Openingnya. Ya.
perkenanmu berkah. Oh, ada firmannya. Jangan langsung situ ya. Sekali lagi kemarin saya bilang baca dulu semuanya. Ambil tuh, ibu ini kayak udah nangkep nih yang membahas nih. Ambil, oh ini perlindungan Tuhan. Nah, ngerti gak? Ya, jangan tertarik mic-nya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Itu kalau opening bisa juga langsung mengutip dari firman bisa. Sangat bisa. Sangat bisa karena waktunya aja nggak ada nih. Ini kayak tadi penginjilan tuh, kan kesulitan tuh si ibu nih. Ya, bisa saja kutip apa ya saya pasal berapa, siapakah yang akan kuutus gitu. Ada kan? Bisa, ya. Tapi udah disiapin maksud saya, jangan saudara sebentar saya bacakan paket yang itu. Jadi ya, nah coba dibuat di situ pengkalimatannya enak, gitu. Jangan ya saya pasal sekian, ayat pasal sekian, jangan kayak orang khotbah, ya. Dibuat itu konteksnya apa sih? Gini, ketika Tuhan mencari orang ya untuk menyelamatkan umatnya, dia berkata kepada Yesaya, siapakah yang aku utus gitu. Jadi aku ibarat gitu ngomongnya. Ya, siapakah yang kuutus? Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Katakan saudara, ini aku Tuhan. Gitu, ngerti gak? Nyanyi siapin, jangan melombok ini juga ke musiknya. Jangan, cepet udah begini. Ulang lagi. Ya itu harus dikerjakan. Itu harus dikerjakan tuh di latihan, tahu gak? Jadi si WM ngomong waktu masuk jangan begitu masuknya di sini, coba kita latihan ulang gitu. Itu kan cuma pendek tuh. Makanya latihan jangan begini. Saudara-saudara sekalian, siapa yang datang hari ini pernah dengan siapa yang ingat? Itu nggak berlatihan semua. Yang latihan tuh yang step tadi. Ya, jadi latihan begitu. Terus kalau latihan apa gimana ya? Waktu saya ngomong begini, kamu itu dong kayak gimana kayak itu musiknya gitu loh. Kalau nggak cocok, ngomongnya di situ jangan di grade latihan. Jangan begitu katanya nih, nggak jangan di situ nanti kita itu bagus gitu. Nah si pemusik itu juga mesti mencatat. Nanti chemistry kan lama-lama dia maunya begitu. Nah itu kan jadi tim yang bagus kan. Kebayang nggak kalau tim ini kebaktiannya bagus, itu kan yang giring bukan satu orang, semuanya tuh. Ini olahan saya semua nih. Kuncinya juga dari saya, ngerti nggak? Ya, apalagi ada lagi pertanyaan? Kan gampang kan ini sebenarnya. Nih ya, terakhir gini. Ini susah sih ininya nih. Gini. Di yang keempat kalau nggak salah ya. Jadi pertama persiapan rohani, terus persiapan teknisnya itu jauh yang keempat ya. Ini song list. Kita harus tahu durasi, jatah si yang nyanyinya berapa durasinya dulu. Jadi jangan pilih lagu sebanyak-banyaknya juga jangan terlalu pendek. Gitu. Tadi kan pakai saya bilang berapa menit? 10. Kalau kita kreatif 10, aku punya 3 lagu. Ya di match tadi kayak tadi gitu kan, dipotong-potong. Oke? Kalau itu ya dipotong 1 jadi 2 lagu gitu. Terus kalau kepanjangan juga jangan diulang 5 kali begitu ininya. Ya 2 kali aja. Kan tujuannya kan untuk bisa masuk kan itu tema. Kedua, kapan nyanyinya? Pagi atau sore? Biasanya kalau pagi suara kita belum pecah. Aturan biasanya kita di F nih. Ya, di F tuh beri apa susah ya? Beri kamu ini ya di G. Berikan ku hati. Tapi di pagi-pagi nggak bisa. Biasanya tuh ya ngerti nggak? Ini aja sore nih kita berapa nih? Sore kan? Kalau pagi-pagi tuh belum pecah. Jadi biasanya dikurangin 1 nada di bawah. F, G jadi G, jadi F jadi G gitu. Iya. Kalau sore udah pecah umum, ya. Terus kondisi jemaat yang datang tuh orang tua apa anak muda. Ya pemilihan lagu juga penting. Kalau orang tua disuruh, iya wah itu. Saya pernah khotbah di BIA, pegangsaan, malam tahun baru kali ya, KKR. Saya kan diundang di situ. Nyanyinya pakai soul-in, grup soul-in gitu yang pakai wah kayak begini, saya suruh begini, wah orang tuanya protes waktu saya ke belakang lagi ada selesai, Pak Pendeta ya apaan katanya, saya keluar tadi Pak lagi nyanyi katanya, saya datang ke kebaktian itu udah untung
sudah lompat-lompat, kalau saya jatuh saya pengen tanggung jawab, kalau bawa ke rumah sakit saya ngomongin sudah, maaf om, saya bilang gitu, bilangin tuh katanya saya kan takut. Jangan lihat orang-orang tua gitu ya. Terus jumlah jemaat, alat musik, fasilitas dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya berharap ini diteruskan aja 1-2 orang bisa kalau bagus semua untuk ituin lagu, nyusun lagu. Nanti 2 nih, kalau bisa sih 3 lagu gitu loh. Nanti gak jadi dobelin. Kayak orang belajar karate itu 1 batu. Kalau udah kuat di 2 batu. Kalau bisa ya 5 batu gitu. Wah ya. Kalau udah 5 batu, dia mesti pakai imajinasi dia untuk rangkaiannya itu. Ya mungkin agak berbeda di tengah tadi kayak lagu siapa tuh yang ceritakanlah, itu kan agak berbeda. Tapi alurnya kan jelas di situ. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, yuk kita ceritakan kebaikan Tuhan. Apa? Ya kebaikan Tuhan ini, gitu ya. Apalagi ya, udah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya berharap. Oh iya, terakhir saya mau kasih tahu begini, ya. Ini agak khotbah dikit nih ya. Tahu nggak kenapa? Oh, kalau kode-kodean udah oke semua di sini. Ya, tadi ada yang tanya tuh, WL merem apa enggak gitu ya Pak? Di sini emang merem semua. Hah? WL siapa yang merem di sini? Selalu Pak. Nggak selalu. Ya gini, kalau merem enggak kan nggak ada alkitabiahnya. Ya juga jangan nggak merem juga. Jangan berdoa juga kayak pede begitu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau hari ini, Kau hadir di sini Tuhan. Terima kasih. Itu mah pendeta yang udah kelas kakap lah ya. Jangan terlalu pede begitu juga, nanti siap. Nanti jemaat jadi niru. Lu mau kemana besok Tuhan Yesus begini? Gini, merem boleh untuk memberi contoh kepada jemaat boleh. Ya, tapi jangan merem sepanjang lagu itu. Pernah terjadi nggak berdirinya beda itu? Hah? Singersnya? Ya kan? Iya, nggak ada sana itu kan nanti kan gitu. Jangan, ya boleh merem tapi tujuannya untuk memberi contoh aja kepada jemaat begitu. Oke? Jangan merem terus, ya. Nggak lebih rohani kok. Kalian tuh kalau lebih rohani kalau merem gitu. Terus apalagi? Tanda-tanda udah oke. Break? Pre-rap. Terus yang preresnya kan Biasanya ini gimana? Ini dulu, ini kan bait. Yang endingnya dulu, endingnya gini. Pre-ref ini. Ya, dia pre-nya. Ada pre-nya gitu. Sebelum masuk ref. Biasanya gimana? Belum tahu. Biasanya di sini gimana? Ya, biasa tukang ref aja gini sama gini. Dia bukan ref kan? Sebelum ref ada lagi kalimat. Kan sekarang zamannya begitu tuh. Bait, ref di sini, ini pre-ref gitu. Kayak lagu ini kan? Nah, apa? Punyanya Haleluya juga ada ya? Pre-ref ya? Ada ya? Nah, itu pre-ref juga ada ya? Yang apa? Punyanya Haleluya gimana? Nah, kayak gitu. Ini aja kan? Ini kan baiknya ya?
disepakati itu. Karena tidak ada di rumusan. Karena secara teori bread kan ada tuh, breadnya gimana ya? Ini ada breadnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada kan yang lagu ada breadnya kan, ada juga kan bread kan biasanya itu kalau nggak begini itu begini bread tuh. Begini kita. Begini, oke. Kalau lagunya medley, gitu, kemarin. Medley maksudnya lagu yang kedua nih. Lagu yang kedua gimana? Nah, kan tadi itu yang apa? Yesus Bandung. Berikan aku hatimu. Gimana? Lanjut. Masa begini? Kalau lagu kedua tuh gimana? Lagu kedua itu yang medley-nya. Iya. Pas latihan itu apa alatnya? Pokoknya lagu pertama nanti kalau Ya udah. Tapi harusnya ada kodenya. Walaupun oke, itu harus ada kodenya. Itu yang kita bikin konser aja tuh, yang mana tuh, jadi mereka udah tahu. Jadi mereka tahu tuh pelan mana, kan dipastiin nah itu kan suka begitu tuh. Itu kan yang buat satu orang semua sama, itu kan WL juga sama. Nah disepakati dong sebenarnya. Ini apa tadi bread ya? Ya sebenarnya ini adalah kita kan bread apa? Lagu lagu yang kedua sebenarnya. Kalau bread begini, tapi ini juga bisa jadi apa tadi bread juga. Disepakati aja. Kalau mau masuk ke lagu kedua bagaimana gitu? Ya, atau kan mungkin diginiin atau bagaimana gitu. Ya begini juga boleh. Ya. Maksudnya maksudnya gini, jangan satu ini begini terus kan ada yang begitu kan. Ini maksudnya apa? Mau ngulang rap apa mau ngulang apaan maksudnya? Jangan, maksudnya gini kan. Terus kalau misalnya apa? Overtune tahu kan overtune? Nah, overtune tahu. Kalau itu juga tahu ya. Kalau drum hanya drum saja, jarang di sini ya. Kalau drum saja, gitu. Pernah ya, bisa ditunjuk drumnya begitu, ya. Itu aja selesaikan masalah itu tuh. Breaknya kalau enggak sama yang ini lagu ke berikutnya disepakati. Nanti disepakati sendiri ya. Iya maksudnya apakah begini gitu. Oh iya, di Sragen begitu. Pak kalau apa iya kita begini kita udah tahu. Aduh saya ngeri. Ya maksudnya disepakati sendiri. Saya nggak robah tuh kadang-kadang takutnya dia kabur sendiri kan. Ini apa? Ini Pak, emang kita begini di sini supaya kita agak kodenya gitu. Terus juga tolong ini kalau begini jangan terlalu. Oh ya ini kasih tunjuk sama jemaat apa hanya musik aja? Ya kasih tunjuk jemaat atau kasih tahu musik aja? Ini juga harus apa? Oh berarti di depan. Biar jemaat tahu nggak apa-apa. Iya betul. Oh kode-kodean biasanya. Kalau misalnya singer, kalau pemusik siapa itu nggak lihat, biasanya singer yang melanjutin begitu. Saya lihat ada yang begitu kan, nggak mungkin si WL-nya cukup begini katanya begitu kan? Nggak mungkin nggak. Emang begini. Nah, singernya bantu gitu. Dia kasih tahu kepada pemain drumnya begini-begini ya. Biarin aja si jemaat biar tahu juga begitu. Cuma jangan terlalu promosi banget ya, maksudnya jangan terlalu jangan begitu ya, biasa aja begitu ya, biar jemaat itu ref. Lama-lama jemaat terbiasa. Saya kebaktian di mana itu jemaatnya nggak dikasih kode, jemaatnya masuk bait loh. Dia ref. Saya bikin musik kemarin itu kudeta itu menurut saya tuh. Mau ikut mana? Pemimpinnya dia. Masuk dari awal lagi karena banyak jemaatnya. Sampai anak saya itu, Abi yang ngirikin siapa? Yang ngirikin orang paling banyak. Abi ikut kudeta gitu. Karena dia nggak jelas loh, maksudnya nggak jelas. Terus mungkin nggak dibiasakan sama jemaatnya. Padahal dia begini loh, ini ya. Jemaatnya dari orang lagi gitu. Jangan ya, maksudnya itu yang jelas lah. Itu wah jadi gojekan gitu. Tapi jemaatnya nggak merasa bersalah loh. Serius, dapat tenangnya begitu kita jadi kan. Ya ampun, saya bilang itu. Oke. Mana ya? Terus kalau ada kesalahan waktu nyanyi, jangan kritik.
siapapun dia, singersnya, WL-nya, pemusiknya, jangan gitu, jangan ya. Nanti evaluasinya nanti aja, nah terakhir. Ya, misalnya intronya salah dulu, udah masuk aja seperti nggak salah gitu. Ya tegarin hati aja. Jangan bangga. Ya, maksudnya kan kadang-kadang salah. Ya lah jangan. Itu cuma banyak yang nggak tahu kok gitu. Ya nanti kita bilang kenapa? Iya aku pikir masuk lagu kedua kayak gitu salah gitu. Ya apalagi gitu. Kalau pakaian kan di sini udah disepakati kan. Terus pakaian biasanya bagaimana kalau perempuan? Pakai rok atau pakai celana panjang? Rok di bawah. Rok bawah ya? Bawah lutut. Terus mengenai komunikasi udah, ini saya nggak sama perempuan ya, apalagi ya. Apa kesulitannya di sini apa? Selain merem itu apa Pak? Masalahnya? Ya, kalau untuk format evaluasi, gimana formatnya? Apa yang mau dievaluasi ini? Semua timnya? Oke. Diadakan satu momen khusus atau gimana? Oh enggak, kalau dulu sih saya di gereja kita buat kesepakatan aja timnya. Yang tersinggung ya, ini bukan soal jelek, enggak, kita kan lagi mengadakan satu reformasi. Nanti abis itu kita lagi doa bareng gitu. Ya nggak usah duduk begini di briefing begitu. Pas lagi doa kan ada yang keliling tuh, yang ada doa keliling, doa terakhir tuh. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami. Itu aja berpikir di situ. Nah simpel-simpel aja. Misalnya yang perlu bagi saya sih intro, ya intronya bagus gak, gitu. Supaya si pemusiknya juga buat intro nggak sia-sia gitu. Intronya, endingnya, pokoknya. Terus sama menyanyinya, evaluasi aja beberapa standar begitu. Kalau dievaluasi lagunya kan susah. Nanti dibalikin lagi, gue juga milih lagu juga bisa acak-acakan ya toh. Itu aja yang teknisnya aja, Overtune-nya, kebanyakan sih hal teknis ya, utamanya begitu. Terus latihan, nah ini latihan penting ya. Latihannya gimana di sini? Kita mau latihan nih. Ini usulan saya, usulan aja ya, nggak usah ditiru nggak apa-apa. Kalau latihan itu jangan nyanyiin dari bait ref gitu. 2 jam habis, apalagi buat 2 kewakian. Kalau saya dulu ya PR untuk ini mungkin minggu depan kali ya. Kalau minggu ini udah begini nasibnya ya nggak apa-apa ya. Maksudnya tugasnya si pemusik adalah mengaransemen intro kan. Intronya kalau memang kita ada model lagunya, kita kan kasih contoh ya. Terus bilang ya paling enggak 80% deh kayak gini. Oh tengah-tengah ada kayak gini, oke. Itu PR bagi si pemusik tuh, dia dengerin, dia ngulik, namanya ngulik. Nah, singer itu tugasnya ngapalin lagu. Oh, jangan dihafalin waktu latihan. Oh, latihannya gimana sih? Aku kan bagus deh. Coba gimana? Masa latihannya gitu sih? Itu kita kan anggap aja dia orang-orang penting lagi ketemu susah gitu. Nah, kalau udah intronya udah jadi, masuk intronya, yang penting intro. Nanti kalau intronya udah bagus, masuknya salah. Nyanyi yang lebih banyak bait ref itu kan udah bisa ngapain latihan. Kalau menurut saya ya mendingan di brace-nya kita masuk brace-nya gimana yang tadi itu ya, atau yang tadi yang apa nih ya. Pertama saya nggak masuk di situ ya, saya masuk langsung intro lagi, nanti kodenya begini. Nah itu latihannya yang sulit-sulit kayak gitu supaya tidak salah. Nanti lama-lama terbiasa kok. Nah, apalagi tuh medley. Lagu cepat tuh biasanya medley, langsung di medleyin itu. Kalau udah masuk itu ya udah habis. Intronya, endingnya gimana? Biar si pemusik juga sampai final. Musiknya begini ya terakhir tes. Oh iya, kita tepuk tangan gitu. Itu diciptakan waktu latihan tuh peperangannya, strateginya. Jangan pas lagi ini begini, cepetan, drum. Ya apaan kita nggak latihan begitu? Itu kalau pembicaranya mendadak, ya itu bagus loh. Kalau 1 jam itu dapatnya banyak. Terus kalau udah ketahuan ya lagunya apa nih? Misalnya sudah puji syukur, intro yang bagus udah dapet. Terus apalagi nih overtune-nya bagaimana udah dapet? Itu si pemusik juga kunci itu intronya, tau gak? Jadi kalau latihan kan, nanti biasanya kalau saat tim saya itu kita buat intro kedua, intro ketiga, karena kan itu udah bisa kan. Nanti kalau kita mendadak
bisa gitu. Intro kedua aja segala puji syukur gitu. Nggak latihan pun bisa tuh karena kita udah jago semua kecuali lagu baru. Ya, oke? Ini usulan aja supaya latihan 2 jam itu maksimal. Ya, ngulang-ngulang di tempat-tempat yang agak sulit. Kalau aku ujian yang masih belum pernah dikirim sama jemaat gimana? Nah, itu lebih baik di ini. Kalau kita mengenalkan lagu baru, ya kita taruh mungkin di biasanya kebaktian pagi apa sore yang banyak anak muda itu? Ya pagi itu yang Pagi. Ini awalnya doa ya? Ya 30 menit. Nah, itu doa ngapain? Maksud nyanyi lagu apa? Ya penyembahan. Ada nyanyinya nggak? Penyembahan aja. Iya, ada lagunya ada. Oh, ada lagunya. Lagunya barang aja gitu ya saja ya. Oh. Kan kalau misalnya di gereja yang nggak ada kayak model gituannya di-setelin apa tuh YouTube-nya. Ngerti nggak tuh? Di-setelin YouTube-nya. Di sebelum kebaktian. Satu itu. Cara juga tuh sebenarnya. Atau lagunya Hillsong, lagu apa itu sebenarnya minggu depan mau nyanyiin tuh. Setel lagi terus dikenalkan. Paling nggak dia udah pernah dengar. Atau dibuat strategi juga bisa sebenarnya jangan di awal ibadah gitu loh maksudnya. Kayak tadi begitu kan, siapa yang mau kebaikan Tuhan? Baca lagu berat bagi saya. Mendingan di tengah kali ya, atau pas kolekte kali. Ajarin dulu, itu kan ini kan lagu gacoan nih, lagu bagus, tapi kan lagunya baru kan belum diikuti semua kan. Jadi perkenalannya dianggapnya itu bukan kayak menguji menyembah yang bener, itu masih latihan gitu. Tapi yang lagu andalannya kan di awal kan ada kan, sama di sini. Nanti minggu depan kalau udah hafal baru digeber di situnya. Jadi kita cari tempat yang aman gitu, supaya biasanya sih jangan lagu di awal lagu apa di ibadah karena drop nanti ibadahnya. Ya, atau mau firman Tuhan kalau peluangnya banyak, 1 orang nyanyi dulu, 2 orang nyanyi nih, udah disiapin. Nah, udah nggak apa-apa. Mereka raba-raba juga kan yang penting ini kayak seperti mempersiapkan firman Tuhan. Tapi situasinya kan nggak drop begitu, dia kan udah nyanyi berkali-kali di jemaat di sini. Itu usulan aja. Atau mungkin waktu persembahan ada pujian, mungkin lagu baru sing sama WL, sama manusia. Bisa begitu. Jadi jemaat mungkin lihat teksnya aja liriknya. Iya, betul. Bisa juga itu kan perkenalan dulu. Nanti kalau perkenalan kayaknya jemaat udah pada bisa. Baru WL ngambil itu sebagai materi lagunya. Udah bisa nih Pak kata kemarin gitu. Betul ya? Dilihat aja strateginya. Ini yang terakhir gini. Kenapa kita susah menyembah Tuhan? Tahu nggak kenapa? Kenapa WL udah bagus persiapannya begitu, musiknya udah bagus, tapi kita tidak bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Ini yang ke-6 kalau ada videonya itu PPT-nya ke-6. Bagaimana? Jawaban 1. Ya kalau ini menurut saya sih, saya juga sama, ada di area itu dulu. Kita tuh nggak bisa nyembah Tuhan, apa musik juga nggak bisa live bener-bener. Itu bukan soal urapan. Kita tuh udah nggak kagum sama Tuhan lagi. Kalau kita sudah tidak kagum sama seseorang, nggak respect lagi, kita nggak akan dengerin orang itu, apalagi menghormati. Jadi kalau minggu ini kita kan perbuatan kita itu kan, kalau kita rasanya udah nggak kagum sama Tuhan, lalu dimasukkan ke dalam ritual. Ini kan agama kan ritual menurut saya. Bisa nyanyi, tapi kan kosong di sininya. Jadi WL mesti jaga itu, apinya tuh mesti jaga, mesti kagum. Tuhan tuh sering cari cari perhatian kita kan. Artinya tuh kalau kita lagi lemah, tiba-tiba dia kirim orang yang ngerti gak tuh jadinya. Kok Tuhan tuh baik, kuatin saya gitu. Cari perhatian gitu kalau menurut saya. Kadang-kadang kita lihat Tuhan, nah itu ambil untuk menghiasi supaya hati kita kagum sama Tuhan terus, gak pernah surut. Kalau kita diapain sama orang jelek, tetap aja Tuhan kan tetap baik. Jangan dipaksa kebaikannya, tapi itu betul-betul kita kagum. Paham nggak? Ya. Terus ada ayat yang mengatakan begini, ya. Coba di kasar. Kan ada ayat yang mengatakan begini. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Artinya apa? Stok tuayan itu, stok pengerja kan Tuhan banyak kan? Kalau gereja ini perlu pengerja, makanya saya kadang-kadang kalau pengerjanya nggak nek-nek pengerjanya nggak udah nggak apa-apa, lepasin aja deh, jangan dipegang-pegang begitu. Karena Tuhan pengerjanya itu begitu banyak. Ya. Terus Efesus 4 ayat yang ke-11, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Artinya apa? Kalau orang yang diurapi sama Tuhan tuh nabi, yang orang-orang hebat, khotbahnya juga hebat, itu pemberian Tuhan itu. Ya, maksudnya stok di surga tuh banyak. Tuhan bisa turunkan siapapun juga, karena Tuhan kirimkan pengerja, sumbernya kan dari Tuhan. Dia memberikan nabi-nabi, rasul-rasul itu dari Tuhan semua kan. Nah, tetapi waktu kita baca Yohanes pasal 4 tadi, Tuhan kan mencari, ini bukan menghendaki, ini seeking. Ya, bahasa Yunani itu zeteo. Dia tuh mencari, stok penyembahnya kan nggak ada. Nah, kita bisa menyembah Tuhan. Nah, saya kasih tahu ya, menyembah Tuhan itu artinya kita datang kepada Tuhan tanpa motivasi. Jangan penyembahan, haleluya, ya Tuhan sembuhkan saya, jangan begitu. Penyembahan udah penyembahan aja udah. Kondisi saya nggak pernah kondisinya ambruk begitu, sakit, nggak usah. Nyembah ya lagi nyembah Tuhan aja. Kan ada lagu itu tuh, apa nih yang kalau lain ditolong, itu kan bukan lagu penyembahan, lagu orang iri hati. Betul gak sih? Ya? Atau lagu itu apa? Bagi Tuhan, bukan lagu penyembahan ini. Menurut saya bukan lagu penyembahan. Iya. Ini tadi tuh ada 50 itu bukan lagu penyembahan. Ini lagu untuk kita sebenarnya. Supaya kita tuh iman itu bangkit. Tuhannya nggak dipuji. Kan tapi kan tidak mustahil. Tapi untuk kepentingan kita kan itunya. Nah, lagu penyembahan begini, kayak misalnya gini. Bapa engkau baik, kan nggak ada permintaan di situ. Nah, ya, ku naikkan syukurku, wajah penyembahan tuh. Pokoknya segala sesuatu yang bukan ke kita, ke Tuhan itu penyembahan. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tapi kalau WL yang nggak kagum, sulit. WL lihat banyak yang artis bagus-bagus. Saya datang di beberapa gereja, WL-nya bagus. Saya tanya, kamu bagaimana? Wah Pak, saya tiap pagi Pak doa, katanya gitu. Nggak, auranya tuh ketahuan ya. Itu seperti waktu dia nyembah, itu seperti ada roh yang muncrat gitu loh. Ke saya yang memberi semangat. Semua gerakan dia tuh kayak profetik bagi saya. Bukan gini-gini. Oh ini udah bertahun-tahun Pak, saya ngalami seperti ini. Cinta Tuhan banget Pak, katanya. Dari nol, dulu saya beresin semua. Jadi WL itu bukan profesi menurut saya, itu kesempatan kita dan penyembahan itu dimulai dari hati, bukan di mimbar. Jadi pertahankan selama seminggu itu apinya. Waktu sampai sini ledakan itu sungguh-sungguh. Jangan lu drop, udah habis-habisan lalu di sini susah. Amin. Saya berdoa ya, saudara ya. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Enggak kebetulan kami ada di gereja ini. Kami tahu ada lawatan Allah yang dipersiapkan yang mungkin di luar dugaan kami. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa khususnya bagi para WL, bagi tim singers, bagi tim musik, soundman, semua kru yang termasuk di dalam tim pemuji dan penyembah di tempat ini. Kami minta urapan baru, urapan yang membuat kami menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Setiap kata penting bagi jemaat, setiap kata itu penting bagi kerajaan Allah. Kami berdoa kata-kata profetik itu ada di mulut kami. Setiap not, chord yang profetik juga ada di tangan orang-orang yang diurapi Tuhan di tempat ini.
Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mau berbuat sesuatu di tempat ini, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa melarangnya Tuhan. Kami biarkan Kau bekerja semau Tuhan dalam hidup kami dan dalam pelayanan kami. Kami rindu Tuhan, setiap orang menapakkan kaki di tempat ini, merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami punya tema tentang kebaikan Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, padahal di ujung pintu gereja ini. Kami mau sulap, kami mau ciptakan suasana tempat ini menjadi kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar urapan-Mu tidak pernah berhenti waktu kami turun mimbar, terus di tempat pekerjaan kami, di studi kami. Kami orang-orang yang dipilih sama Tuhan untuk menjadi orang-orang Lewi pada zaman Daud. Kami tahu kami penting posisi itu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mengharapkan kami menjadi penyembah. Kami berdoa dan biar seluruh pelajaran, serangkaian pelajaran materi itu Tuhan jelaskan lebih detail, biar mereka bisa praktek, memberi semangat kepada mereka untuk praktek, beri hikmat, beri peluang-peluang untuk mereka bisa menemukan jalan-jalan untuk mereka bisa mempraktekkan dengan baik. Sempurnakan mereka Tuhan, agar gereja ini menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, dari puji-pujian sampai khotbah, sampai di ujung ibadah. Tidak ada sesuatu yang sia-sia Tuhan. Rangkaian kesempurnaan Tuhan dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, ya. Baik, kita udah dapat banyak hal ya, panjang lebar tentang bagaimana kita melayani dalam pujian, penyembahan, juga musik ya, baik secara teori maupun secara teknis, secara prakteknya. Saya harap kita bisa renungkan ya, kita bisa nanti ada videonya, bisa kita tonton lagi, kita bisa pelan-pelan telaah lagi, kita bisa pelan-pelan pikirkan lagi agar apa yang kita dapatkan selama 1,5 hari ini bisa sangat berguna sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Yusa Itong sudah hadir. Besok beliau akan melayani dalam pelayanan firman pagi dan sore. Nah, kita berdoa, nggak tahu kapan Tuhan buka jalan lagi bisa ketemu ya dalam kesempatan yang lain dengan materi-materi yang mungkin bisa memperkaya lagi dan dengan perubahan-perubahan tentunya yang sudah kita dapatkan dikerjakan ada perubahan dalam pelayanan. Ya, terima kasih Pak Itong sekali lagi, dan juga terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada sore ini. Tuhan memberkati. Kita akhiri pertemuan kita pada selama 1,5 hari ini. Ya, Yesus memberkati. Ya.